Konsepnya sebenarnya ya Japandi ya, Bohemian sama Scandi kita coba combine. Oke. Dan saya tuh seneng banget sama ruang bangun. Hai Property People, kembali lagi dengan saya Matthew Muniz di 123 Review Rumah Special Design. Nah, kali ini saya berada di kawasan Bintaro, tepatnya di Jalan Mandar. Rumah di belakang saya ini adalah rumah milik keluarga dan sangat-sangat unik dan menarik karena bagian fasad depannya ini memiliki posisi yang segitiga. Jadi kalian bisa lihat menggunakan dua cat berwarna berbeda, yaitu bagian depan ada kamprot dan cat halus, dan sebelah kanan saya ini juga lebih unik lagi karena memiliki tangga langsung ke area ART dan service area. Penasaran dalamnya seperti apa? Kita bisa langsung masuk aja ke dalam. Property People, follow me. Halo Mas Ilman, selamat pagi. Halo pagi Mas Matthew. Terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan untuk kami datang nge-review rumahnya. Saya seneng banget malah Mas Matthew kesini. Rumahnya keren banget dari depan. Saya sudah, wow, ini rumah hook tapi jadinya nggak kelihatan kayak rumah hook ya. Betul. Pas tampak depannya ini segitiga, kira-kira dari Mas Ilman ini konsepnya apa nih? Konsepnya sebenarnya ya Japandi ya, Bohemian sama Scandi kita coba combine. Oke. Dan saya tuh seneng banget sama ruang bangun. Jadi kalau Mas Matthew lihat ada yang kotak, ada yang segitiga gitu loh. Nah, itu ngerepresentasiin apa yang saya suka di rumah ini gitu. Dari flooring dan fasad ini nice banget ya. Nah, sebenarnya ada yang lebih bagus lagi di apa tuh? Fasad sebelah pinggir sana. Sana kita ajak. Oke. Yuk. Nah, ini Mas Matthew yang saya maksud. Keren banget. Bangun segitiga ini, kemudian kita kombinasikan antara kamprot dengan loose tembok ya. Smooth wall ya. Smooth wall. Dan warnanya pun inline banget. Jadi tone-nya cuma gradasi muda dan tua ya. Ya. Keren banget ini. Dan ini flooringnya juga menarik nih, Mas. Ya. Semen look. Ini benar-benar nggak pakai keramik ya berarti ya? Nggak pakai keramik. Floor aja, terus dikasih tali air. Ya. Dan airnya langsung ke taman. Dan pemilihan lampunya juga ini memang sudah di inline banget kalau sudah dikonsepkan banget. Konsepkan, dan ada indirect light di belakang ini. Ya, dikasih closing. Ya, betul. Keren banget. Begitu saya penasaran Mas. Saya ngelihat ada hole yang 6 hole ini ya sebelah kiri ini. 6 hole ini sebenarnya kalau menurut arsitek saya, Louis Spatial, ini dia merepresentasikan sebuah ancient arsitektural zaman dulu. Jadi cuman kayak signature aja yang mau disematkan di rumah di bangunannya ya ini gitu. Keren Kemudian banget. saya menyetujui-nya dan go ahead apply. Tapi kayaknya bukan cuma di sini, saya lihat ada di beberapa spot yang ada pintu juga, beberapa dot, 6 dot ya. Keren banget Mas Ilham. Kalau saya lihat di bagian depan ini ada batu kerikil, itu area apa tuh Mas? Nah, ini area tempat duduk Mas. Jadi area tempat duduk ini sebenarnya bridging dari kita sebagai penghuni rumah yang membawa tamu yang smoking. Betul. Terus sambil melihat pemandangan ada kolam ikan juga di pinggir, kita bisa ngobrol-ngobrol di situ sih Mas. Tapi letaknya unik banget karena dia pas di edge corner ya. Di corner dan dibuat, kayaknya kita duduk situ gimana? Boleh banget. Ayo, langsung aja. Enak banget tempat ini ya. Ada batu kerikilnya. Dan ini dibuat dari semen ya. Semen. Dan ini benar-benar di edge corner hook. Betul. Benar ya? Betul banget. Pohonnya juga pas. Ini pohonnya memang udah ada dari awal Mas? Dari tanah. Dari tanah? Di sini saya nggak mau bertebang, kita pertahanin, tapi kita konsepin. Memang harus begini, Property People, setiap kali ada rumah atau tanah yang baru mau dibangun dan memiliki pohon-pohon yang unik, usahakan jangan dibuang karena bisa dibuat seperti ini. Ini benar-benar tips nih, keren nih Mas Ilman. Terus saya lihat di ujung tadi itu ada kolam, tapi ditutup. Kolam itu ditutup sebenarnya lebih kepada safety, karena saya punya 3 anak masih kecil-kecil gitu. Sometimes mereka suka main di area pinggir, di selasar pinggir ini yang connecting banget dengan si kolam gitu. Khawatir ada terjatuh atau apa. Toh nggak merusak estetika juga, ya udah kita pakein deh gitu. Ya, karena ada celah-celah masih bisa melihat. Masih kalau memang mau diangkat pun bisa ya. Banget. Jadi double function sebagai jalan dan juga sebagai kolam. Ini idenya keren banget. Nah, terus Mas, saya lihat lagi ada yang lebih unik di sini depan kita ini ada fingerprint
molding hand ya? Ya. Itu Itu gimana? ya, itu basicnya ide dari saya. Ada satu spot saya melihat gitu loh di pohon ini yang menjadi sebuah ornamen untuk tamu-tamu yang datang itu lebih dekat lagi sama penghuni rumahnya. Setuju. Gitu dengan hand molding ini sebenarnya dari sisi artistiknya itu dapat, dari sisi ide konsep penghuni rumahnya juga punya, signature dari penghuni rumah itu siapa aja sih penghuni rumah di sini itu bisa langsung semua tamu bisa langsung tahu lah sebelum masuk. Full family ya di situ ya? Ya, Luar gitu. biasa, Jadi keren. berasa lebih udah kenal dengan penghuni di dalamnya. Betul. Bahas sedikit mengenai bangunan nih Mas. Ini luas bangunan tuh berapa ya? Terus bangunan di 150-an, 150-166. Oke. Kalau luas tanah itu di 220. 220. Ya. Dan ini tidak renovasi ya, ini bangun dari nol ya? Bangun dari nol, dari tanah. Berapa lama Mas bangunnya? Dengan gambar ya, dengan kita tektokan sama arsitek, konsul segala macam di 1 tahun lah sampai saya sampai jadi? sampai serah terima ya. Sampai Oke. serah terima kunci. Kalau boleh tahu, mahal. Maksudnya mahal secara cost ya dari Cost, ya. dari arsitek, dari pokoknya dari awal konsul Ya. sampai jadi ya. Range price kira-kira dari berapa sampai Dengan berapa? interior ya, Yes. itu di 1,2 1,4. Oke. Masih reasonable ya untuk rumah sekeren ini, karena bahan-bahan yang digunakan kalau saya lihat memang premium sebetulnya. Premium semua. Dia menggunakan bahan-bahan yang everlasting dan nggak perlu setiap saat ganti-ganti, mau 10 tahun 20 tahun masih bisa digunakan karena banget. konsepnya very natural dan everlasting. Yes. Tapi saya penasaran dalamnya. Boleh? Ada berapa kamar? Kita total ada 3 kamar. 3 kamar. Yes. Ya, ke dalam. Boleh? Monggo. Oke, kita coba masuk, Mas. Ya. Nah, ini yang dimaksud sama saya segitiga itu adalah fasad depan yang paling besar. Oke. Untuk yang kotaknya itu di sebelahnya. Oke. Terlihat kotak dan ada lingkaran juga. Iya, saya lihat ada. Jadi 3 unsur. Ya, betul. Nanti kita pada saat di area pintu yang saya bilang signature ancient architectural kuno itu, ini Mas. Oh, Ini Mas Matthew. carry through ya. Ya. Berarti signature iconnya ada di mana-mana nih. Keren, Betul. keren. Dan pemilihan warnanya juga very nice. Ini memang suka warna ini atau memang Ya, dipilih? suka banget warna beige mendekati sage ya. Sage color, right? Sage color. Gitu. Masuk yuk, Mas Matthew. Siap. Isi. Wow. Ini tinggi rumah ya? dalamnya Tinggi banget ini. Tinggi berapa Mas? 3,5 meteran lah ya. Slanting ya, memang sengaja dari depan tidak ditutup. Jadi benar-benar seadanya ruangannya dihabiskan. Iya, karena pecinta segitiga itu dan ceiling ini kan bikin udara segala macam lebih Sirkulasi. tinggi, sirkulasi segala macamnya. Kalau dibikin rata nanti malah pengap, Mas. Betul. Dan saya lihat Mas Ilham menggunakan list kayu ini memang benar-benar kelihatan jadi menyatu dengan interior yang ada ya. Betul itu maksudnya. Nah, kalau pemilihan lantai sendiri nih, ini lantainya granito apa keramik Mas? Granit. Granit tile. Ya, granit tile. Warna grey doff ya. Gredov. Nah, kalau untuk furniture sendiri, Ya, ini credenza, bahannya adalah dari kayu sungkai. Kita semuanya interior custom, Mas. custom semua ya. Ya. Berarti memang semuanya dipilih sesuai dengan selera custom, dan saya lihat memang banyak menggunakan bahan warna sama, semua warna-warna kayu Betul. natural. Nah, kalau untuk ceiling setinggi ini ada kendala nggak sih Mas sebetulnya? Maksudnya apakah udaranya kalau kita pasang AC nggak terlalu dingin atau gimana? Enggak sih, so far udara malah kita minim menggunakan AC akhirnya. Oh gitu ya? Iya, sangat minim menggunakan AC kecuali di atas ya siang jam 12 sampai jam 3 lah. Ya. Di atas jam 3 pun kita udah balik ke udara normal. Tanpa AC. Nah, gitu. Nah, kalau saya lihat di atas TV ini Mas ada gunakan satu cat warna berbeda ya. Ya. Tapi- Nah, ini hijau ini bridging banget Mas ke dapur, nanti kita akan lihat. Oke, jadi di ruangan ini kita sekarang berada di ruangan TV dan ruangan tamu, dan saya bisa melihat ada 2 kamar anak ya. Betul. Nah, kita masuk, kita cek kamar anak dulu. Boleh. Nah, kamar anak ini juga menarik Mas. Gimana? Nama anak saya yang pertama itu Luna, Oke. mencerminkan bulan. Oke. Nah, konsep ruangannya pun kita set up seperti bulan ya, temboknya segala macam, Oke. catnya. Nah, yang Sora itu langit, Oke. itu lebih ke biru muda segala macam. Nanti kita lihat ya. Oke, Yuk. keren. Nah, ini kamar Luna.
Betul, kamar Luna yang saya tadi cerita sedikit. Luna menggambarkan bulan, kita coba kasih warna ungu ya untuk merepresentasikan langit malam, dan ini mural bulan lah. Ya, matahari menuju ke bulan. Unik. Begitu. Jadi memang kalau dilihat nggak harus semuanya diwarnain, tapi hanya sudut. Ini jarang sih yang punya konsep seperti ini. Biasanya orang satu dinding, tapi Mas menggunakan letter L ini separuh dan di samping jendela yang bentuknya juga unik banget jendelanya ini. Nah kalau untuk bednya sendiri ini menggunakan besi, masih carry through dari konsep depan ya. Ya, betul. Dan juga bentuknya juga nggak seperti bed biasa, seperti sofa bed sebetulnya, tapi unik, bisa ditarik bawahnya. Ya. Nah kita ke kamar. Yang satu lagi yang Sora. Siap. Nah ini Mas Matthew, kamarnya Sora. Oke. Sora itu langit, kita representasikan dengan warna biru muda, menunjukkan langit biru. Yes. Dan muralnya menggunakan matahari langsung. Emang ini unik banget sih ya, dan ini cat ya? Cat semua ya? Ke tembok. Cat tembok. Dan saya juga dari tadi mandangin jendela ini kombinasi antara kaca mati dan kaca geser. Ya. Benar ya Mas ya? Betul. Ini kaca matinya benar-benar frameless, tidak ada frame, tapi kaca gesernya menggunakan frame kayu. Ini something different nih, keren banget. Betul. Nah, dua kamar ini memiliki kamar mandi satu di tengah tadi kalau kita lihat ya. Konsep kamar mandi sendiri dari Mas Ilman apa nih? Lebih ke minimalis aja sih, dengan padu padan keramik kotak-kotak. Yes. Apa namanya? Putih, agak broken white, terus ditambah dengan flooring yang warna orange, terakota ya kalau kita sebut. Betul. Lebih ke gitu sih. Terus saya lihat ada yang paling menarik dari kamar mandi adalah built-in soap place, jadi tempat sabun yang dimasukin ke dalam tapi bentuknya kayu. Betul. Itu unik banget itu. Betul. Itu konsepnya Husneh. Konsep sengaja dari awal ya? Ya, dari awal. Oke, nah kita sudah lihat dua kamar. Dan kita bisa ngelihat kamar. Ada kamar utama. Ada kamar saya. Masih ada kamar apa lagi? Kamar utama, kamar saya di bagian depan. Oke, kita ke sana. Ya. Mas Matthew, kita mau ke kamar utama, tapi mungkin sebelumnya saya mau liatin dulu. Di sini ada dine-in, tempat dine-in, dapur, kitchen semua di sini, satu kesatuan. Ini beda ya, konsepnya sedikit beda ya kalau saya lihatnya. Kalau dari lantai sendiri juga udah pakai terrazzo keramik ya, keramik look. Terus ceilingnya pun wooden ceiling, indirect lightnya ditutup pakai akrilik, warnanya warm white, pakai ceiling fan. Pintunya masih carry through, dan di belakang saya ini memang ada area pintu sendiri sebenarnya buat dari luar masuk ya. Ini sih keren banget sih. Warna apa nih Mas untuk? Ini peacock green ya. Peacock green. Peacock warnanya. This is unique sih. Really nice. Jadi ada dining. Ini semuanya custom berarti, tidak ada ya? Custom ya? Custom. Dan yang membedakan bahan dari ini dengan yang lain adalah kayu yang paling atas ini kayu oak Mas. Oak wood. Oak wood. Ini import dari Korea. Karena kan lebih ke maintenance segala macam, banyak penggunaan yang menggunakan pisau lah apa, makanan segala macam. Jadi memang kita bedain. Kalau yang lain sungka, yang ini oak. Gitu. Dan kalau saya lihat semua jendela Mas menggunakan blind, vertical blind ya. Vertical blind. Mini blind, jadi benar-benar clean, tidak ada kain-kain, tidak ada curtain. Dan di bagian belakang kulkas ini ada sedikit aksen keramik kotak-kotak, tapi tidak full sampai atas, hanya sebatas pintu. This is unique. Karena nggak harus juga dikeramikin full semuanya kan. Betul. Nah ini juga saya seneng nih lihat ini. Ada framing pembatas antara kitchen sama living hall, dikasih kongliong kalau saya sebutannya, kongliong kayu nih ya, di framing. Lalu ada minibar di depannya sebenarnya buat coffee maker gitu. Betul. Waduh, ini benar-benar ini apa kabar kamarnya ya, pasti wow banget nih. Karena saya ngeliat dari tadi saya belum ngeliat pintu kamarnya. Pintu kamar sebenarnya sudah pernah Mas Matthew lihat. Gitu. Berkamuflase dengan backdrop TV Mas. Kamuflase? Iya. Jadi ada pintu di backdrop TV? Betul. Penasaran kita, itu mungkin bisa langsung ke sana. Ayo. Nah, Mas Matthew sekilas tidak bisa melihat pintu ini karena ngeblend dengan backdrop TV. Sebenarnya di sini ada pintu Mas. Oh ya? Klik. Nah, wow, ini dia. Wow, ini keren banget idenya. Kamar ayah dan ibu. Kita penasaran dalamnya. Oke, Property People, sebelum kita masuk ke dalam kamar ayah dan ibu, jangan lupa subscribe YouTube channel Rumah 123. Kita masuk yuk.
Matthew, kamar utama kita menggunakan kasur 180 dengan backdrop ya, frame headboard frame ya, kayu ya. Betul. Kayunya kayu. Letter L juga dan sungkai. Letter sungkai ya. Dan catnya warna putih, enak dilihatnya, lampunya nggak terlalu banyak, hanya pakai satu. Kenapa? Karena saya lihat kayaknya Mas banyak pencahayaan dari mana-mana ya. Ini kanan kiri ini ada cahaya masuk. Ini memang ada backyard sedikit ya? Ya, backyard untuk servis juga kita pakai dan untuk jalur udara selain pencahayaan. Oke. Dan sebenarnya selain dari sini sumber cahaya kita dari skylight ini. Skylight tengah ini ya? Yes. Nah, ini sangat membantu sih sebetulnya. Tapi ini ada divider ruangan dari pintu masuk. Ada divider, maksudnya skylight sebagai divider, terus sebelah kiri kita ada bed, sebelah kanan kita ini ada banyak sekali lemari. Ini apa ini Mas? Nah, selain skylight Mas, sebenarnya kita juga ada beberapa surprise lagi setelah surprise? ini. Ya. Oke. Masih banyak yang kita hide dan kita akan tunjukin ke Mas Matthew. Property pasti udah penasaran. Surprise Agi. Let's go Mas. Nah, Mas Matthew, coba tebak. Ini apa Mas? Wardrobe. Wardrobe sampai ceiling nih ya, tinggi banget. Saya tertarik banget lihat itu tuh, lemari yang di ujung ada coakannya. Itu ya? Keren banget itu. Itu ya surprise-nya? Bukan. Apa dong? Penasaran nih. Karena di lemari ini kita menyembunyikan beberapa hal. Oke. Ada satu, pertama nih saya mau tunjukin. Jadi kalau once kita buka ini sebenarnya adalah kasur tambahan untuk anak saya yang ketiga karena masih barengnya sama si baby ya. Ayah dan ibunya. Ini yang keren. Surprise yang pertama dari lemari ini. Kemudian yang kedua sebenarnya agak tinggi ya, tapi mungkin masih bisa kelihatan di dalam situ ada AC ya, AC Dan tambahan. udah disediakan tangga. Udah disediakan tangga untuk maintenance-nya, untuk pengambilan segala macam yang dibutuhkan di lemari ini. Di kamar ini memang nggak disediakan kamar mandi utama apa? Jadi satu apa gimana? Ada dong. Nah, ini juga salah satu surprise yang pengen saya kasih tunjuk. Oh. Jadi ada pintu kamuflase menuju kamar mandi. Wow. Dari sisi ruang segala macam konsep sebenarnya sama dengan yang di depan. Bedanya dia ada tambahan bathtub aja sih dan lebih luas. Warna semua kamar sama persis ya. Persis cloningan. Untuk property people yang mau bangun rumah bisa diambil konsep-konsep ide seperti ini bisa jadi acuan. Nah, terus di belakang ini sendiri Mas, saya boleh lihat ya? Ini kan ada backyard nih. Ya. Ini area apa sebetulnya nih? Ini sebenarnya lebih ke yang tadi saya bilang, kalau ini tuh tujuannya adalah untuk pencahayaan itu satu, untuk udara, sama servicing. Servicing. Ya, jadi saya nggak mau ada servicing kayak pompa lah, AC lah yang mengganggu kehidupan saya di dalam lah. Betul. Sehingga saya pisahin semua aksesnya dan ini adalah ruang mereka untuk bereksplorasi. Kita lihat ya. Ya. Nah ini Mas Matthew, area servis yang saya maksud. Ini kita siapin tangga untuk servis AC. Begitu pula dengan udah colokannya, karena kan biasa disemprot-semprot tuh sama steamernya mereka. Ini ke atas arahnya. Nah ya sebenarnya di pojokan sana itu juga masuk ke area servis genset ya. Ini lebih ke genset, penerangan lain dan pompa sumur. Sebelah kiri ini ada lagi Mas. Ini ruangan. Di sana itu playroom, tempat anak-anak saya main lah gitu. Tempat. Oh jadi kalau ada area. Bawa temen-temennya segala macam, saya nggak mau diganggu kan. Betul. Jadi ada area, tapi masih bisa kontrol dari kamar utama ya, bisa langsung kontrol ke dia. Nah, Mas Matthew, tadi kan kita dari kamar masuk ke area servis. Betul. Sebenarnya itu agak mengganggu privasi kan? Betul. Nah, makanya kita buatin juga sebenarnya akses yang bisa lewat depan area servisnya. Betul. Makanya kita bikin tangga yang cukup fleksibel, bisa dilipat ke bawah untuk naik ke atas, bisa dilipat ke atas seperti ini untuk ke area yang tadi nyambungnya, Mas. Oh, ke belakang kamar ya berarti ya? Betul. Jadi bisa muter, jadi benar-benar tidak mengganggu privacy. Jadi benar-benar service area itu terpisah, totally terpisah ya. Ini menarik nih tangganya, gimana lipatnya nih Mas? Oke, aku tunjukin ya. Jadi, kalau ART saya mau ke atas, tinggal dibeginikan saja. Dan begitu pun sebaliknya, ketika ada area servis, pompa, genset, sama AC, bisa mereka lewat sini. Lewat sini. Gitu. Jadi di atas ini ada apa aja, Mas? Di atas cuma servis area aja, Mas. Ada 2 kamar, 1 storage. Dan 1 kamar mandi. Jadi ART, servis area semua ada di lantai. Jadi dari istilahnya mereka kayak punya rumah sendiri sebetulnya. Dari samping ada pintunya sendiri, naik sendiri ke atas. Dan di atas sudah disediakan semuanya. Dan tetap menggunakan fiber.
biar akses ke sini nggak hujan. Betul. Dan juga saya ngeliat banyak tanaman-tanaman Lee Kuan Yew yang digunakan nanti kalau udah tumbuh nih keren banget sih pasti. Teduh sih Mas. Teduh ya? Yes. Benar-benar. Kira-kira dari rumah ini semua Mas, waktu bangun tuh ada kendala sih kira-kira? Yang paling kendala biasa lebih ke timeline, yang tadinya memang katakan 8 bulan, ada mundur sebulan karena cuaca juga, apa namanya, biasa kalau kontraktor ada tarik-tarikan proyek lain segala macam gitu. Nah, itu hal-hal yang wajar dan kita maklumin sih gitu. Cuman yang paling ini sebuah insight juga, jadi jalannya pembangunan ini sudah 50%, tiba-tiba saya dikasih rezeki, hamil, anak ketiga. Nah itu juga jadi pusing, kendala baru karena perlu kamar satu lagi lah untuk anak ketiga gitu. Dan mungkin nanti kita plannya ke depan akan expand. Oh berarti akan ada sedikit renovasi ya, pasti penambahan kamar ya. Sebenarnya saya kepengen ngobrol-ngobrol, mau nanya-nanya banyak tentang tips, tentang apa sih. Kita boleh ngobrol di dalam. Boleh banget ya, kita balik lagi ke dalam. Mas Hilman, yes. Waktu bangun rumah ini sebenarnya udah sesuai keinginan belum sih? Banget sih. Udah? Udah. Berarti puas dengan... Puas banget. Apa tips yang kira-kira buat property people nih biar dapat? Jadi sebenarnya kalau mau bangun rumah, itu udah pastiin dulu kita kenali diri kita sendiri sama pasangan kita. Setuju. Konsep atau selera apa sih gitu yang mau kita tuangin ke arsitek untuk menerjemahkannya dalam satu bentuk gambar gitu kan. Nah setelah itu kita harus pinter banget memilih arsitek yang sekiranya cocok sama kita. Mungkin bisa dikasih 2-3 opsi untuk ngobrol dulu. Pendekatan apa atau portofolionya kita coba cek dulu gitu kan. Nah setelah ada preference kemana baru kita pilihlah arsitek tersebut. Tapi selama dari prosesi gambar sampai selesai nih, ada perubahan nggak berapa kali? Banyak. 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 Jadi perubahan itu memang common di apa namanya, di bagian kontraktor, di bagian arsitek sendiri itu ada istilahnya tambah kurang lah, addendum. Itu yang artinya nanti pada saat kita mau ada tambahan seperti playroom, kita tiba-tiba berpikir kayaknya perlu ada tambahan satu lagi playroom. Ya udah, akhirnya karena garasi terlalu luas misalnya. Akhirnya ditambah itu, akhirnya tambah kurang lagi, ada addendum sendiri. Terus ceiling yang tadinya mungkin polos aja, saya melihat kok kayak rumah-rumah yang lain gitu, saya boleh nggak dikasih ornamen kayu ya? Ornamen lah, elemen kayu sedikit. Akhirnya diterjemahin lagi sama arsiteknya beberapa versi gambar yang ini dan kita suka gitu. Terus Luna Sora kayaknya perlu ada satu message penting nih di kamarnya yang tadi kita lihat, mural gitu. Terus yang kayak saya kalau misalnya ada tamu outdoor yang smoking gimana gitu kan, dikasih yang pojok kayak gitu-gitu sih. Itu semua dipikirin detail ya, karena memang tanah hook atau tanah sudut ya sangat sulit sebetulnya. Tapi kalau saya lihat dari cara pembuatan rumah ini dipikirkan sekali, semua area terpakai. Dari mulai service area yang bentuknya juga letter L muter ya. Dan itu bisa tembus semuanya. Dan tangganya ini menarik banget dan camouflage. Ruangan, memanfaatkan ruangan dari segala angle. Itu keren banget sebetulnya. Oke Mas Hilman, terima kasih banyak waktunya. Property People ini sangat-sangat mendapatkan banyak informasi ya mengenai rumah Mas Hilman ini yang menurut saya benar-benar beda daripada yang lain karena banyak sekali ruangan kamuflase dan surprise yang luar biasa. Oke Property People, bagi kalian yang memiliki hunian atau tempat-tempat keren yang ada di mana-mana, khusus di Indonesia ya, bisa langsung mengirimkan ke feedback form di atas ini. Bagi komen-komen kalian yang terpilih akan mendapatkan hadiah menarik dari Rumah 123, dan jangan lupa sertakan akun Instagram kalian. Bagi Property People, kalian harus tahu kami memiliki fitur baru yaitu simulasi gaji KPR. Bagi kalian yang ingin berhitung, kepengen tahu gaji gue cukup nggak nih buat beli rumah, kalian bisa langsung cek fitur terbaru kita. Menarik banget loh ini Property People. Jangan lupa ya, fitur terbaru kita langsung dicobain. Nah mungkin saya pamit undur diri. Terima kasih banyak waktunya udah kasih kesempatan untuk review, dan saya tunggu renovasinya, kita diundang lagi. Saya mau lihat lagi. Siap. Oke Property People, saya Matthew Muniz, saya Hilman. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Rumah 123 Special Design berikutnya.
Dari nyari sampai nempatin rumah baru pastinya di rumah123.com karena kami ada buat kamu. Sampai jumpa.